Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita berbagai macam kenikmatan hingga detik ini. Maka kita terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lepas dari beristighfar kepadanya atas segala kekurangan yang kita miliki dalam menyembahnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih banyak belum kita ketahui. Dan terakhir kita telah membahas mengenai bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang lain. Dan sekarang sudah selesai di pertemuan yang lalu ya. Sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu bagaimana Nabi SAW berbekam. Kita masuk sedikit kepada kesehatan ya. Jadi menarik sekali. Hijamah, ya, dalam bahasa Arab tuh hijamah itu artinya bekam. Nah, bekam yang dimaksud di sini bukan bekam yang hanya disedot saja gitu, tapi juga dikeluarkan darah kotornya, keluarkan darah yang rusak. Baik. Disebutkan bahwasanya ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Thaibah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berbekam ya. Dan yang membekam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Thaibah. Nah, ini dikenal. Jadi Abu Thaibah adalah apa ya? Kita bisa katakan juru bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi praktisi bekamnya Nabi SAW. Jadi kalau Nabi SAW butuh bekam, itu ke Abu Thaibah. Nah ini. Kemudian fa'amarallahu bi sa'in min ta'am. Kemudian Nabi SAW memberi upah. Jadi setelah beliau dibekam oleh Abu Thaibah, lalu beliau Nabi SAW memberikan upah, yaitu 2 sa' makanan. Ya, 2 sa' makanan. Mungkin sa' ini adalah takaran ya. Kalau kita sebentar lagi juga akan sering mendengar ini. Kapan Pak? Zakat. Bentar lagi. Zakat apa? Harun. Zakat fitr ya. Zakat fitrah. Nah, 1 sa'. 1 sa' berapa mud Pak? 1 sa' itu berapa mud? Bukan ngemut ya. Bukan ngemut. Mud itu takaran orang Arab juga gitu. Jadi 1 sa' itu berapa mud? Berapa? Berapa? Percayakan kepada saya angka ini. 4 mud. 4 mud. Oke, jadi 1 sa' sama dengan 4 mud. 1 mudnya, nah
sekarang kita takaran. Oke, 4 mud itu sama dengan satu sa 4 mud. Nah, sekarang kita pengen tahu satu mudnya itu segimana. Satu mud itu adalah ya, sekali cakupan dengan 2 telapak tangan ini. Nah, jadi kalau diambil gitu beras, set diambil dengan 2 telapak tangan penuh, ini namanya sa. Maaf, namanya mud. Satu mud. Kalau 4 kali berarti jadinya satu sa. Nah, gitu ya. Jadi ini namanya mud. Baik, sehingga kalau misalkan takaran zakat fitrah adalah 4 kali apa namanya? Cakupan begini ya. 4 kali 1, 2, 3, 4 selesai, itu zakat fitrah atau zakat fitrah. Nah, di sini upahnya kepada tukang bekam adalah 2 sa, berarti 2 kali lipatnya 8 mud berarti. 8 mud makanan. Ya. Itu yang diberikan kepada upah sebagai upah tukang bekam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna afdala ma tadawaitum bihil hijamah. Kemudian Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam. Nah, siapa yang bekam bulan ini? Bulan kemarin? Enggak ada ya? Hah? Bekamnya 2 bulan yang lalu? Enggak ada. 3 bulan lalu? 4 bulan? 5 bulan? Setahun yang lalu? Atau saya usia 15 tahun. Belum sama sekali ya. Darahnya ngumpul nanti. Ya. Yang sering makan gorengan ini terutama. Ya. Sering-sering bekam ini. Bekam ini pengobatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalkan ada di sini kok pegel-pegel, cenut-cenut, ya, udah dipijet, tapi kok masih sini pegel, bekam lah, bekam. Ya, insya Allah nanti akan lebih baik lagi kondisi tubuhnya, lebih segar lagi. Baik. Mungkin di sini kurang ahli bekam. Daerah sini ada? Enggak. Dari sini nggak ada. Jadi manggil dari luar ya? Oh ya. Berarti perlu ada yang belajar bekam ini. Di sini nanti belajar bekam. Kemudian bisa praktekin. Masya Allah manfaatnya buat ini kita semua. Baik. Jadi Nabi SAW berbekam. Nah kalau bisa kita juga berbekam. Ya. Cari orang-orang yang memang ahli bekam, kemudian minta untuk dibekam. Itu insya Allah nanti tubuh kita akan lebih segar lagi. Kemudian wahtajama sallallahu alaihi wasallam thalathan fil akhdai'i wa 'ala al-kahil. Dan di sini Nabi SAW berbekam 3 kali di akhda'in. Ya, akhda'in di 2 urat leher. Wa 'ala al-kahil, dan di antara kedua pundak. Ini titik bekamnya. Nah, disinilah letak di mana seorang bisa dibekam. Jadi bekam itu enggak asal-asalan. Wah, ya udah bekamnya di sini. Enggak, tapi ada titiknya. Enggak sembarangan, ada titiknya. Di mana? Ini salah satunya di sini. Akhda'in. Akhda'in di urat leher belakang sini. Kemudian satunya al-kahil di pundak, di tengah-tengah sini. Di kedua pundak, berarti di tengah-tengah. Saya kasih contohnya. Ini gambaran saja. Ya. Nah, gambarnya mungkin sedikit ini ya. Nah, tapi kita zoom saja. Mana akhda'in yang tadi dimaksud? 2 titiknya. Ini. Nah, di situ tuh. Titik bekamnya. Makanya kalau ini paling sering kalau kita bekam, Mas tolong dibekam, mesti 2 titik itu. Jadi itu mesti dikenain. Terus sama di tengah. Nah, itu titik al-kahil nih, al-kahil. Nah, titiknya di situ. Ya. Ini.
Dan memang nanti ada di ros di kepala, biasanya di atas kepala sini nih. Nah, letaknya dibekam juga di sini. Baik. Nah, ini titiknya. Makanya kalau di kepala biasanya digundulin bentuk bentuk cupnya, digundulin baru dibekam. Ya, ada bekasnya. Nah, itu. Titik inilah nah biasanya dipelajari ya bagi yang mau praktisi bekam, jadi mereka pelajari titik ini. Jadi nggak sembarangan, ya nggak sembarangan. Baik. Dan ini hanya gambaran saja, bisa jadi lebih dari ini ya. Allah alam bisa karena saya bukan praktisi bekam. Ini salah satunya punya gambaran apa yang dilakukan Nabi SAW ya, titik bekamnya. Kita jadi mengetahui, oh Nabi SAW itu bekam di situ. Jadi kita tuh kalau bekam tuh ngerasa melaksanakan seperti yang dilakukan Nabi SAW itu. Ya, rasanya itu beda gitu. Kalau kita mengamalkan sesuatu yang diamalkan Nabi SAW itu rasanya itu lebih adem gitu. Oh iya Nabi SAW juga melakukan ini. Ini ada sandarannya. Kita tuh jadi kayak lebih nyaman, lebih tenang, lebih mantap. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti al-hajjam ajrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi upah kepada tukang bekam. Nah, ya, hajjam. Jadi tukang bekam itu namanya hajjam, hajjam ya, hajjam. Kalau tukang besi seperti haddad, supir sawak, nah, kayak gitu-gitu. Ya, polanya itu profesi atau orang yang sering melakukan itu. Hajjam. Baik. Nah, kalau Bapak mau jadi hajjam, nah, belajar kayaknya ada perkumpulannya ya. Sepertinya yang saya ketahui itu ada perkumpulannya sendiri. Dia mereka apa namanya bersertifikat gitu ya. Artinya benar-benar diawasi gitu, nggak yang asal-asalan. Ini kalau mau jadi ahli bekam ya melalui mereka ini perkumpulan ini ya bisa certified. Wah, kalau barista aja ada certifiednya, bekam juga ada gitu ya. Jadi real ilmunya tuh jelas, prakteknya juga jelas, enggak yang abal-abal. Baik. Kemudian di sini menunjukkan bahwasanya bolehnya membayar tukang bekam, Kak Bu. Ya, jadi kalau mau dibekam, ibu kalau mau dibekam juga boleh, bukan hanya bapak ya. Ibu kalau mau juga boleh. Ya, sama tukang bekamnya perempuan ya, hati-hati, jangan salah. Ya, atau bapak belajar supaya bisa bekam ibu. Nah, gitu. Jadi enak. Jadi kedua-duanya itu nggak apa eh, tidak saling cepat emosi. Ya. Mungkin darah rusaknya perlu dikeluarkan dulu. Iya, iya dibekam nggak apa-apa. Nggak apa-apa, anak laki-laki ya anaknya sendiri ya nggak apa-apa dibekam sama ibunya. Ibunya handal, lebih pandai daripada bapaknya. Bekam anak laki-lakinya mas. Yang lagi nggak masalah kan sama-sama mahram, nggak masalah. Baik. Kemudian ya, jadi tadi ya hukum keluar dan boleh memberikan upah. Nah, jadi jangan kita hindari yang oh ini harusnya nggak di jangan tarif gitu kan. Oh, ini memberi tarif nih bekam ini gimana nih. Nah ini Nabi SAW memberikan upah. Kalau seandainya itu haram, seandainya hasilnya haram, penghasilan bekam itu haram, tentu Nabi SAW tidak akan memberikan upah. Itu jelas. Kata Abdullah bin Abbas begitu. Jadi ini sudah jelas clear, ya, loud and clear. Kalau bolehnya untuk memberikan upah.
Baik. Kemudian, wakana sallallahu alaihi wasallam yahtajim bi 17 wa 19 wa 21. Dan Nabi SAW biasanya bekam ada tanggal-tanggal tertentu. Ya. Yang pertama tanggal 17. Yang berikutnya tanggal 19. Berikutnya tanggal 21. Bulan Hijriah tapi. Nah, harus punya kalender Hijriah. Ya. Cek kalender Hijriah. Sehingga nanti diketahui, oh iya, ini tanggal 16 nih, besok 17 saya mau bekam. Boleh, silakan. Nah, dengan begini tuh kita lebih mantap lagi. Lebih enak lagi kalau bekam gitu. Kenapa? Karena kita mencontoh Nabi SAW. Bukan hanya bekamnya, tapi juga dari pelaksanaannya. Tanggal pelaksanaannya sesuai. Inilah sunnah-sunnah yang pengen kita hidupkan begitu ya dalam kehidupan kita. 17, 19, 21 bulan Hijriah. Biasanya kalau tanggal-tanggal segini nih udah diketahui sama banyak orang. Jadi biasanya kalau tukang bekam udah di booking. Jauh-jauh udah di booking. Ya. Jadi kalau bisa 2 bulan sebelumnya nih udah langsung bikin appointment. Nah, kayak dokter aja gitu. Ya, jadi karena ini tanggal-tanggal yang dimana memang dianjurkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam mahtajama li 17 wa 19 wa 21 kana shifaan min kulli da. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berbekam tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21, maka bekam itu menjadi penyembuh segala penyakit. Ini yang menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadisnya hasan. Derajat hadisnya hasan, artinya bisa diterima, diamalkan, diyakini kebenarannya. Sehingga kalau bekam mengharap kesembuhan. Ya, Allah menyembuhkan kita melalui perantara bekam ini gitu. Ya, bukan bekamnya yang menyembuhkan. Nah, ini bahaya. Kalau sudah ketagihan, kecanduan, nah ini malah bahaya. Akhirnya ada keyakinan yang rusak. Apa itu? Meyakini kalau nggak bekam nggak sembuh. Ya, yang menyembuhkan akhirnya yang kesembuhan itu dari bekamnya itu. Nah, ini yang jadi keliru besar ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan melalui hal-hal yang sudah disyariatkan. Salah satunya bekam ini. Gitu. Sehingga ya, ini adalah sarana supaya Allah memberikan kesembuhan kepada kita dengan berbekam. Baik. Begitu juga dengan benda-benda lain yang memang sudah melalui proses tertentu oleh ahlinya di bidang itu. Seperti sekarang obat-obatan yang ada. Ya, ya silahkan berobat, mau menyembuhkan penyakit melalui dengan mengkonsumsi obat-obat tertentu, ya silahkan. Itu diperbolehkan. Namun ketika ada keyakinan yang sudah mulai bergeser, maka perlu diluruskan kembali. Jangan sampai sakit pusing dikit terus minum obat, sakit pusing minum obat, pusing minum obat, akhirnya apa? Kecanduan. Kalau sudah kecanduan apa? Nanti ada tumbuh tuh muncul di dalam lubuk hati. Kalau saya nggak minum obat ini nih, merek ini nih, merek P, ini nih saya kayaknya nggak sembuh deh kayaknya. Nah ini keyakinan ini nih udah mulai nih ya, bergeser. Ya, ini bahaya. Ya, maka harus diluruskan kembali. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita minum ini kok nggak sembuh-sembuh ya karena memang Allah belum berikan kesembuhan. Coba koreksi kembali, berarti ada yang keliru nih. Apa ya? Belum berdoa jangan-jangan.
berdoanya belum khusyuk, berdoanya belum maksimal, minta kesembuhan kepada Allah, ya. Dan nikmatin kadang itu mungkin bisa jadi sudah ke dokter A, B, C, kasih obat nggak sembuh-sembuh. Padahal kalau minum obat ini tuh sembuh biasanya, tapi kok ini kok nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi kalau kita menikmati, bisa jadi itu menjadi kafarah dari kesalahan kita. Jadi rasa sakit yang kita derita menjadi kafarah dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Allah ingin mengampuni dosa kita melalui itu. Dan lebih baik di dunia daripada di akhirat nanti. Nah ini dia. Salah satunya kan penyakit demam. Udah nikmatin kadang tuh nikmatin. Ya. Semakin lama mudah-mudahan semakin lama sembuh, semakin Allah memberikan ya menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Baik. Berarti bapak-bapak di sini belum pernah bekam? Sudah pernah ya? Pernah? Tapi 5 tahun yang lalu belum pernah, Pak? Nol. Wah, ini dia. Perlu dicoba. Gaskan, Pak. Kita adakan sesi di sini bekam. Kita panggil ahlinya. Saya punya teman ahli bekam. Nanti kita panggil ke sini terus kita bekam yang belum pernah ini, terutama. Ya. Tapi biasanya dicek dulu, nggak langsung isinya dan lain sebagainya. Ya. Masalah terutama tanggal 17, 19, 21. Biar pas kita mengamalkan gitu loh kayak, wah enak banget itu. Belajar, dapat ilmu, praktek ya gitu. Buahnya kan apa? Amalan tuh. Bukan hanya sebagai informasi eh, di tubuh kita, tapi juga apa? Kita amalkan. Itu menjadi mudah-mudahan nanti apa namanya ilmu yang berkah. Yang berkah adalah ilmu yang kita amalkan. Baik. Oke, itu dia selesai dengan bab hijamah. Oh, sebelumnya saya masuk ke dalam bab baru. Ada sedikit karena kita mau masuk bulan Ramadan, ada sedikit pembahasan mengenai berbekam di saat puasa. Nah, itu dia. Di siang puasa ya, tentu di siang hari. Jadi berbekam di siang hari di bulan Ramadan. Nah, ini dia. Boleh nggak Pak Bu? Boleh nggak Pak Bu? Boleh. Pernah lihat ada, berarti boleh Pak. Kalau pernah lihat ada, berarti boleh. Berarti kalau pernah lihat ada orang berbuat maksiat itu boleh. Bercanda Pak ya. Eh, Jadi memang terjadi perbedaan pendapat, ya, silang pendapat di antara ulama. Karena ada hadisnya di mana afsar hajim wal mahjum. Jadi orang yang berbekam ya dan yang dibekam batal puasanya. Ada hadis ini nih. Orang yang berbekam dan orang yang membekam dan yang dibekam tuh. Jadi dua-duanya nih batal puasanya. Nah, hadis ini menjadi letak di mana jadi ada perselisihan nih pandangan ulama ya. Baik. Saya kalau menyampaikan alangkah baiknya bagaimana kita menggabungkan dari hadis-hadis yang ada, begitu ya. Ada hadis di mana Nabi SAW berbekam saat beliau berpuasa. Ada hadis ya. Maka itu jadi seakan-akan kontradiksi nih. Itu karena kita memang belum punya ilmunya. Maka dari itu kita melihat bagaimana cara pandang ulama terhadap kejadian ini gitu. Dengan dua hadis yang seakan-akan terlihatnya itu bertolak belakang. Ya. Lalu para ulama mengambil garis tengah. Ya. Ada yang mengatakan yang satunya sudah hadis ini sudah dimansuh, hadis sudah dihapus. Yang diterapkan yang membatalkan dan ada yang lain-lainnya. Sehingga kalau saya melihat dari pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala
beliau menetapkan di tengah-tengah, yaitu untuk lebih hati-hati. Karena namanya bekam itu kan mengeluarkan darah dan nggak sedikit, Pak. Kalau kita mengeluarkan darah jadi lemes atau enggak kira-kira? Lemes ya. Normalnya begitu. Nah, karena lemes itu karena akan melemahkan tubuh kita di siang hari saat kita sedang berpuasa, bisa jadi kita jadi nggak fit nantinya untuk berpuasa di eh, beberapa jam berikutnya sampai berbuka. Karena itu kan bisa membahayakan, maka lebih baik berbekamnya kalau mau berbekam saat Ramadan, bulan Ramadan itu ketika sudah buka. Nah ini, cari waktu yang dimana bisa bekamnya di waktu-waktu sudah berbuka, begitu. Ya, jadi hindari berbuka atau berbekam di siang hari itu lebih nyamannya, ya, sehingga kita terhindar dari ada hadis yang katanya membatalkan. Meskipun ada hadis juga yang Nabi SAW berbekam ketika beliau berpuasa, ya. Sehingga kita mencari garis amannya adalah kalau sampai harus berbekam di bulan Ramadan, ya waktunya adalah ketika sudah berbuka. Karena yang mungkin bapak-bapak yang pernah bekam, habis bekam itu biasanya ngantuk. Ya saya ngantuk. Ya, oh ya. Oh, tambah semangat. Masya Allah. Tambah ringan. Ya, alhamdulillah. Itu bagus itu. Kalau saya tambah ngantuk. Yang gerus-gerus ya. Yang gerus-gerus itu tambah ngantuk. Kalau yang gemuk-gemuk enggak ya. Karena energinya masih Masya Allah luar biasa itu. Masya Allah. Baik. Baik, kita masuk bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya adalah berkenaan dengan dzikru asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan eh, nama-nama yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pasti bingung kan? Maksudnya gimana? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya siapa? Muhammad. Tapi sebenarnya beliau sallallahu alaihi wasallam punya lebih dari satu nama. Inilah spesialnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Jadi Nabi kita bisa melihat spesialnya, istimewanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain dari sifat, dari fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta akhlak beliau, tapi kita juga bisa mengetahui dari nama-nama yang khusus untuk beliau dan tidak digunakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ini khusus beliau. Inilah keistimewaan, menunjukkan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Baik, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW pernah bersabda, "Ana Muhammad." Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, nama saya adalah Muhammad. Oke, Muhammad ada yang tahu apa artinya? Orang yang memiliki banyak sifat terpuji. Jadi bukan hanya ini satu dua, tapi orang yang memiliki banyak sifat terpuji. Dan Muhammad. Baik. Wa ana Ahmad. Nama saya juga Ahmad. Ya. Muhammad Ahmad. Ini nama Nabi SAW. Wa anal mahi. Nama yang berikutnya Al-Mahi. Nama Nabi SAW Al-Mahi. Alladhi yumha biyal kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekufuran dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dinamakan Al-Mahi. Yang berikutnya wa anal hashir. Nama
Nabi SAW yang berikutnya adalah al-hashir, alladhi yuhsyarun nas ala aqibi. Karena manusia dikumpulkan di atas kakiku. Baik. Apa maksudnya? Yasyaruna ala athari wa zaman nubuwati wa risalati wa laysa ba'di nabi. Yaitu maksudnya adalah manusia nanti akan dikumpulkan, dibangkitkan nanti mengikuti jejaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Wa anal aqib. Nah, yang berikutnya nama Nabi SAW adalah al-aqib. Al-aqib. Al-aqib artinya tidak ada lagi nabi setelahku. Nah, al-aqib artinya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pertanyaannya, kenapa dikatakan nggak ada nabi setelah Nabi SAW? Bukan karena tidak ada rasul setelah Rasulullah SAW. Bisa menjawab Pak, bantu. Biar kita lebih interaktif ini sepertinya udah mulai goyang-goyang tapi mari kita buka forum diskusi, sharing. Kenapa seringkali dinamakan tidak ada nabi setelah Nabi SAW? Bukan tidak ada rasul setelah Rasulullah SAW. Jadi yang kita garis bawah atau kita tekankan adalah kenapa tidak ada nabi, bukan tidak ada rasul. Karena nabi, baik. Kalau rasul, oke, masih bisa dicoba lagi mungkin. Ada yang mau coba lagi? Ya, nabi lebih umum. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah ini dia betul jawabannya. Jadi kalau kita menggunakan kata nabi, otomatis mengatakan tidak ada nabi lagi sama dengan tidak ada rasul. Karena rasul dari nabi. Nabi itu tidak selamanya rasul, tapi rasul itu pasti nabi. Paham ya? Jadi statusnya pertama kali diangkat itu dari manusia yang derajat biasa menjadi seorang nabi. Dari nabi diangkat lagi itu jabatannya jadi rasul. Gitu ya, paham ya? Jadi abdun, hamba Allah, kemudian nabi diangkat lagi jadi rasul sehingga mengerucut. Sehingga rasul itu semakin sedikit jumlahnya dibanding dengan nabi. Ya. Sehingga semua rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Nah, sehingga dengan mengatakan tidak ada nabi lagi berarti sama dengan tidak ada rasul, selesai. Jadi ini kalimat yang singkat tapi padat maknanya. Berbeda dengan kalau misalkan kita mengatakan tidak ada rasul lagi setelah Rasulullah SAW. Kalau begini berarti tingkatan rasul nggak ada, tingkatan nabi ada. Oh berarti ada nabi setelah rasul kalau gitu. Seperti Mirza Ghulam Ahmad ngaku-ngaku ya kan. Terus siapa lagi ngaku lagi sebagai nabi, aneh-aneh aja. Banyak yang sudah bertobat ya, mengikuti langkah-langkah syaitannya itu. Ada orang ngaku sebagai nabi, diikuti akhirnya banyak juga yang bertobat. Ini karena kekeliruan dalam memahami. Ya, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menutup celah untuk adanya nabi namun rasul. Kalau nabi itu dia adalah memberikan berita naba.
Jadi memberikan berita. Maksudnya apa? Menyampaikan berita dari wahyu Nabi wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Perantaranya apa ya istilahnya? Kalau kita bilang ada perwakilan dari umat ini yang diangkat untuk bisa menerima wahyu Allah kemudian disampaikan. Ini namanya nabi. Naba. Jadi dia memberikan berita, kabar, peringatan dan lain sebagainya. Ini loh jauhi togut, syirikan. Kemudian diajak untuk kalimat tauhid, menyembah Allah semata. Baik. Kemudian kalau rasul itu adalah yang dimana ditambahkan lagi dengan adanya syariat baru. Ada syariat baru. Jadi ketika sudah dianggap menjadi rasul, dia membawa syariat baru. Sehingga hukum Allah yang baru. Hukum Allah yang baru ini menghapus hukum umat sebelumnya. Ya, menghapus hukum umat sebelumnya. Makanya ketika diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang rasul, maka membawa syariat baru, syariat Islam ini yang sudah disempurnakan. Ya, hukum Allah yang sudah disempurnakan. Maka menghapus hukum-hukum Allah yang sebelumnya dari umat sebelumnya. Kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa dan lain sebagainya. Dihapus, ditiadakan. Ya. Meskipun ada beberapa hukum yang masih nyambung ke hukum Islam sekarang ini di umat Nabi Muhammad SAW, seperti contohnya haji. Baik. Tapi kebanyakan sudah dihapus. Itu Rasul. Ya. Kalau Nabi mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Itu dia. Nabi itu hanya mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Baik. Dan ada tambahan lagi kalau nggak salah, kalau seorang nabi itu bisa saja dibunuh oleh umatnya sendiri. Banyak nabi dibunuh oleh orang Yahudi. Namun kalau Rasul tidak, meninggalnya itu karena penyakit atau memang karena sudah waktunya datangkan malaikat maut dan sebagainya. Gitu. Itu Rasul. Makanya Nabi SAW meninggal karena memang penyakit, bukan karena dibunuh. Taib ini adalah perbedaan sedikit antara Nabi dan Rasulnya. Berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, nama saya adalah Muhammad Ahmad Al-Muqaffi. Al-Muqaffi di sini tambahannya. Al-Muqaffi itu sama. Al-Muqaffi itu laisa ba'dahu nabi, yaitu enggak ada nabi setelahnya. Ya. Itu Al-Muqaffi. Baik. Kemudian Al-Hashir, tadi sudah disampaikan Al-Hashir yaitu dan di mana banyak orang akan mengikuti jejak Nabi SAW ya. Mereka bangkit, dikumpulkan mengikuti jejak Nabi SAW. Kemudian Nabiyut Taubah, nama lainnya Nabiyut Taubah, wan Nabiyur Rahmah. Nabiyut Taubah dan Nabiyur Rahmah. Ya. Kenapa namanya Nabiyut Taubah dan Nabiyur Rahmah ini? Karena melalui Nabi SAW ya, Allah datangkan taubat kepada umat ini dan kasih sayang. Allah bukakan pintu taubat bagi umat Nabi Muhammad SAW dengan cara yang jauh lebih ringan ketimbang umat-umat sebelumnya. Maka Nabiur Rahmah datang dengan kasih sayang. Coba kita bayangkan bagaimana cara tobatnya yang begitu berat dan dilakukan oleh umat sebelum Nabi SAW. Ada yang ingat cara tobatnya umat Nabi Musa alaihissalam? Cara tobatnya umat Nabi Musa alaihissalam dengan apa, Pak? Saling membunuh. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, ya wahai kaumku, ya
Sesungguhnya kalian telah menzolimi diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Ittikhadikumul ijl. Dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan yang disembah selain Allah. Baik. Kemudian bagaimana caranya untuk bertobat kalau begitu? Faqtulu anfusakum. Caranya dengan saling membunuh. Maka ketika itu mereka dengar ucapan Nabi Musa alaihissalam, mereka langsung bunuh. Disampaikan dalam tafsirnya, yaitu orang yang tidak menyembah membunuh orang yang menyembah patung anak sapi tersebut. Ya. Siapapun dia, udah bunuh-bunuhan. Ya. Saling membunuh. Sampai dikatakan ada yang mengatakan 7.000 atau 70.000 orang terbunuh. Barulah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memberhentikan pembunuhan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya yang terbunuh sudah diampuni, diterima taubatnya, dan yang belum terbunuh saat itu diterima juga taubatnya. Makanya di akhir ayat itu disebutkan Allah At-Tawwab Ar-Rahim. Allah itu Maha penerima taubat dan Maha Rahman, Maha memberi kasih sayang. Nah, seperti itu. Jauh sekali dengan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan cara yang paling mudah bertobatnya, Pak. Kita nggak perlu saling bunuh untuk bertobat. Bagaimana cara kita bertobat? Ketika kita melakukan maksiatan, pertama ikhlas. Bertobat dengan ikhlas. Kemudian menyesali perbuatan maksiat tersebut yang telah kita lakukan. Yang kedua, kita berhenti dari melakukan perbuatan maksiat itu. Kemudian yang berikutnya adalah bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu. Kemudian yang kelima adalah bertobat selama dalam waktu tobat itu diterima, yaitu sebelum matahari terbit dari barat atau sebelum kita sakaratul maut. Ini tobat yang sangat-sangat ringan sekali bagi umat. Ini menunjukkan betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW melalui diutusnya Nabi Taubah wa Nabi Rahmah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.